jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek RI Cidadal Baru Kebayoran Lama. Wabil khusus kepada para pengurus yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita sudah menunaikan kewajiban kita. Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang dapat melaksanakan kewajiban, dan kita lanjutkan dengan taqarrub kita kepada Allah, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lembutkan hati kita bersihkan, kita ikhlaskan karena Allah. Mudah-mudahan ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini bermanfaat buat kita. Pagi ini kita tadabburi lanjutan dari pekan yang lalu, yaitu adab dalam berbicara. Kali ini dispesifikkan kepada lawan bicara kita. Jika dia adalah orang yang soleh, jika dia adalah orang yang beriman, orang yang mulia, bagaimana adab bicara kita kepadanya, yaitu diantaranya kita dilarang oleh Allah untuk meninggikan suara kita. Meninggikan suara kita maksudnya apa itu, Pak? Berarti mengeraskan suara kita. Ya, gak boleh suara kita keras, lebih keras daripada orang lawan bicara kita. Nah, ini adalah termasuk adab dalam berbicara. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada kakek, dan lain sebagainya. Ini merupakan adab berkomunikasi yang kalau kita perhatikan, banyak yang tidak memperhatikan adabnya, akhirnya dari komunikasinya tersebut memunculkan kebencian, memunculkan permusuhan, gara-gara tidak cakap, tidak beradab dalam komunikasinya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang memberikan arahan kepada kita tentang hal ini, yaitu diantaranya surat Al-Hujurat ayat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memulai ayat ini dengan memanggil orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kamu di atas, melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawl. Yang kedua, jangan kamu keraskan. Yang pertama, jangan kamu meninggikan, dan yang kedua, jangan kamu mengeraskan suaranya di hadapan Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana yang kalian lakukan kepada sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Mengapa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bahwa sikap tersebut akan dapat menggugurkan amal-amal kalian. Bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan amal kalian menjadi gugur, terhapus. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Nah, ini para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur kita yang pertama, para jemaah, Allah memulai ayat ini dengan menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apa tadabburnya para jemaah? Bahwa ada nggak kaitannya antara isi pesan ini dengan iman? Isi pesan dalam ayat ini dengan iman? Tentu ada, yaitu tentang sempurna atau tidaknya iman seseorang. Itu ada kaitannya dengan bagaimana dia berbicara. Jadi banyakkan orang tidak menganggap ngomong itu sebagai biasa saja, tidak ada hubungannya dengan iman.
Padahal ingatkah kita hadis Nabi SAW yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi apa? Hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Allah mengkaitkan antara perkataan seseorang dengan imannya kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya para jemaah sekalian? Bahwa orang yang beriman itu dalam hadis tersebut hanya ada dua kemungkinan dalam ucapannya. Apa itu? Yang pertama, baik, mendatangkan kebaikan ucapannya tersebut. Yang kedua adalah diam. Hanya dua itu. Berkata yang baik, kalau tidak diam. Itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena imannya kepada Allah dan hari akhir akan mengontrol ucapannya, bahwa ucapannya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin pada hari akhir, dia pilih mana kira-kira ucapannya yang bermanfaat buat dia di dunia maupun di hari akhir nanti. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, orang itu beriman kepada Allah atau tidak itu bisa dinilai dari ucapannya. Orang munafik pun kata Nabi apa? Ciri-cirinya adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Itu dari pembicaraan udah kelihatan kapasitas atau kualitas imannya kepada Allah dan hari akhir. Ada orang berkata begini pada jemaah, dia mah ucapannya aja kasar, sebenarnya sih hatinya baik. Pernah dengar itu Pak? Udah jangan diambil hati, sebenarnya orangnya baik, ucapan aja kasar. Gimana menurut bapak-bapak? Dia tuh orang beriman, dia tuh imannya masya Allah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ilmunya banyak. Tapi emang mau dasar wataknya ngomongnya begitu, udah biarin. Ideal kan tuh? Idealnya adalah Allah imannya baik, imannya sehat, hatinya baik, maka dia harus konsekuensinya tidak mau berkata-kata sekemauan dia. Dia harus kontrol itu semua. Maka ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi minta nasihat bagaimana apa yang supaya menyelamatkan dia supaya tidak masuk neraka, Nabi isyaratin, nih jaga ini. Apa maksudnya? Lisan. Karena yang banyak menyebabkan seseorang masuk neraka itu karena lisannya. Jadi para jemaah, maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang akan merespon seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua para jemaah, kita tadabburi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Ya, saya menjadikan jadi satu nih Pak. Janganlah kamu meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Meninggikan berarti biasanya orang Arab memahaminya meninggikan itu adalah mengeraskan suaranya tinggi. Ya. Wala tajharu lahu bil qaul, ditegesin lagi yang kedua, jangan kamu keraskan. Ada dua kalimat istilah meninggikan dan mengeraskan. Padahal meninggikan itu sudah termasuk makna mengeraskan. Apa maknanya ini para jemaah? Kenapa ada kalimat di hadapan Nabi? Nah ini yang menjadi garis bawahnya. Dalam ayat ini konteksnya Allah mengatur adab berbicara kepada Nabi. Tapi buat kita yang zaman sekarang Nabi SAW sudah meninggal, wafat, berarti konteksnya kita berbicara di hadapan orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka adabnya
jangan meninggikan suara kita, jangan mengeraskan suara kita. Ukurannya bagaimana Ustaz? Fauqa sautin Nabi, yaitu di atas suara Nabi, lebih tinggi. Nah, ini dalam tafsirnya para jemaah, ada suatu ketika orang Arab gunung datang kepada Nabi, ngajak ngomong sama Nabi. Tiba-tiba Nabi ngejawabnya dengan suara yang lebih tinggi. Enggak biasanya itu Nabi bener kerasin suara, orangnya lembut Nabi. Tiba-tiba dia ngomong sama orang Arab gunung itu tinggi, dikiranya lagi marah kali. Dikiranya Nabi lagi marah ngomong sama orang tersebut karena enggak biasanya meninggikan suara. Kira-kira apa maksudnya itu, Pak? Kenapa Nabi meninggikan suaranya? Karena Nabi tahu ada larangan kayak begini di dalam ayat ini, tapi orang Arab gunung itu tidak tahu. Kalau orang Arab gunung itu ngomongnya volumenya umpamanya 5, terus Nabi volumenya 3, dosa nggak dia? Dosa. Padahal dia nggak tahu adab. Orang Arab gunung kemarin aja kencing di masjid, ya. Nah supaya dia nggak dosa, Nabi ngimbangin. Gimana caranya? Ditinggiin sama Nabi. Jadi suara dia lebih rendah. Nah itulah bijaksananya Nabi. Jadi berdialog dengan orang, tapi dia melihat kondisi lawan bicaranya. Ya, pernah ya ada larangan dalam adabnya itu, entah ini hadis atau athar. Kalau memang orang itu umpamanya keluar kentut, gitu ya. Kalau kita ceplosan kan kentutnya, kalau kita kasih tahu dia malu nih. Maka dia jadilah pura-pura budek supaya dia menganggapnya, berarti dia nggak dengar tadi. Gitu. Nggak dengar, dia nggak ngomong, tapi jangan untuk tidur. Sama aja. Hidung, dia nggak dengar tapi dia cium. Jadi para jemaah sekalian, menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Dosa meninggikan suara lebih keras ya daripada suara Nabi SAW. Begitu turun surat ini, ayat ini para jemaah, ada seorang sahabat ya, Ibnu Abdul Qais Al-Musyammas. Dia begitu ayat ini turun, dia diam di rumah nangis jadi-jadinya. Sepanjang hari dia nangis terus. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak keluar, ditanya, mana sahabat Ibnu Abdul Qais Al-Musyammas? Mana dia? Gak kelihatan. Coba datangin ke rumahnya, ya silaturahmin. Ternyata dia lagi nangis di rumah. Ditanya, kenapa? Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Abdul Qais? Baru saja turun ayat yang melarang meninggikan suara kita lebih daripada suara Nabi. Sedangkan aku adalah, ternyata sahabat ini adalah punya karakter suara yang keras. Ada kan dia di antara kita yang kalau ngomong tuh nggak bisa pelan, ngomongnya kenceng. Berarti amal-amal itu akan terhapus semuanya, aku akan sia-sia. Bagaimana aku tidak menangis? Menangis jadi-jadinya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW, dan perbuatan tersebut dinyatakan tidaklah termasuk orang-orang yang dilarang dalam hadis ini. Tapi berusahalah untuk mengurangi volumenya. Nah ini para jemaah, apa tadaburnya? Tadaburnya ternyata salah satu adab dalam berbicara dalam Islam yang diperhatikan adalah dalam masalah intonasi suara. Volume suara itu ternyata termasuk adab ya yang perlu diperhatikan. Orang yang beriman di hadapan kita, maka salah satu bentuk menghormati keimanan ketakwaannya adalah jangan meninggikan suara di hadapannya. Ya, coba perhatikan para jemaah. Kalau berkata keras, meninggikan suara yang keras ya kepada orang aja, itu adalah bagian dari adab yang buruk. Apalagi kalau seandainya dia mencaci, apalagi kalau seandainya dia memaki-maki,
mengejek orang yang beriman. Pernah saking keselnya ustaz ya ditunjuk, ustaz ya padahal itu ustaz salahnya cuma satu doang, lagi tumben dia salah. Yang baik dari ucapannya itu banyak banget. Gara-gara satu ucapannya yang salah yang menyinggung hati dia, apakah perkataan-perkataan yang baiknya kemudian hancur, tidak diperhatikan, lalu seenaknya kita mengatakan, menunjuk-nunjuk, memaki-maki, membentak-bentak orang yang saleh itu seenaknya. Yang kita saksikan berjamaah hari ini banyak orang-orang yang soleh yang kita tidak tahu, mungkin karena dia menjadi bahan berita hoax, lalu kemudian dijelek-jelekin, difitnah segala macam, dan kita termasuk orang yang mengcopy, mempaste, lalu kemudian tiba-tiba isi beritanya salah. Ustaz Saiful ya berjalan dengan seorang wanita, pulang mengajar di Masjid Al-Muharram, bergancengan motor, akrab sekali. Copy paste, share. Beritanya nggak lengkap. Ternyata itu diedit. Itu adalah orang munafik. Itu yang nggak suka sama saya. Ternyata yang saya boncengin itu adalah istri saya atau ibu saya. Cuma dibuang itunya. Yang diangkat apanya? Pulang berduaan, pulang ngajar berduaan di kegelapan subuh fajar dengan seorang wanita, mesra sekali. Ya iya, orang istri saya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama intonasinya yang diperhatikan. Kenapa dibedakan antara la tarfa'u, meninggikan, dan juga mengeraskan? Padahal boleh jadi maknanya sama. Maka sebagian ulama ada yang mengartikan makna jangan meninggikan di sini, maknanya adalah jangan meninggikan dari segi konten bicaranya. Baik dalam hal intonasinya jangan dikeraskan volumenya, maupun isi pembicaraannya jangan meninggi, tapi yang bagus adalah rendahkan. Ya, ngomong sama orang yang lebih soleh dari kita, isinya, oh itu saya juga begitu. Ya, umpamanya saya habis ngajar di sana sini, oh sama Ustaz, saya juga habis ngajar. Nggak mau kalah dia. Ustaz ngajar di mana? Di situ Cidodol. Oh saya ngajar di Setnek. Dia saya ngajar di Lemigas. Wah nggak mau kalah sih. Itu maknanya meninggikan, tapi dari segi konten. Saya sedang berjuang nih, saya sedang ngurusin pesantren, ya pesantren yatim duafa, alhamdulillah berjalan sudah sekian tahun. Yang diajak ngomong ada yang kalah. Wah, saya juga Pak Ustaz. Pesantren saya lagi. Pak Ustaz berapa pesantrennya? 2. Saya 5. Masya Allah. Wah, muridnya berapa Ustaz? Saya cuma 20, 30 sih. Saya 100. Wah, memang luar biasa ya. Jadi tidak sengaja, entah itu maksudnya dia sadar ataupun tidak. Ya, kalau sadar berarti dia pengen nyombongin diri, meninggikan dari segi kualitas isi dari isi bicaranya. Padahal dan seharusnya tidak perlu ditampakkan, dilebihkan daripada apa yang disampaikan orang lawan bicara kita itu lebih beradab. Cukup kita apresiasi, semoga Allah memudahkan urusan Pak Ustaz, semoga Allah memberikan kemudahan segala macam. Ya, jadi ini tadaburnya berjamaah. Kadang dalam pembicaraan kita sehari-hari itu sadar atau tidak sadar, suka sifat dasar seseorang itu adalah mau meninggikan kedudukan dia. Ya, kesombongan dari segi konten bicara itu. Maka ini masuk dalam kalimat la tarfa'u, jangan kamu meninggikan suara kamu ya di hadapan orang yang lebih baik di antara kamu. Dan yang berikutnya para jamaah sekalian, kenapa sih dilarang
bicara lebih tinggi di hadapan Nabi SAW karena melihat kedudukan Nabi. Ya, sebagaimana Allah memuliakan Nabi, melebihkan Nabi di antara dengan manusia lainnya, begitu pula kita harus memposisikan Nabi. Ya, begitu pula kita harus memposisikan Nabi dalam hal berbicaranya. Jangan disamain, manggil sama orang lain langsung namanya, nih manggil sama Nabi langsung nama juga. Ya Muhammad, ya Muhammad. Gak ada sahabat yang langsung mau manggil kalau dialog itu. Bahkan di dalam ayat Al-Quran tidak ada Nabi apa Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi dengan ya Muhammad, gak ada. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayuhar rasulu. Allah memanggil Rasul dengan panggilan gelarnya Nabi dan Rasul. Tidak ada satu ayat pun yang Allah memanggil ya Muhammadu, tidak ada. Memanggil langsung ya itu tidak ada. Jadi Allah memanggil dengan julukan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tidak memanggil namanya dalam konteks memuji maupun dalam konteks menegur. Ya, orang Nabi saat turun surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir itu kan Allah sedang menegur Nabi. Wahai Nabi yang berselimut, bangun, jangan keselimut aja. Sholat di malam hari, berikan peringatan, berdakwah. Itu dalam konteks menegur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memanggilnya secara langsung namanya. Kenapa? Karena umumnya orang memanggil satu sama lain sama mereka itu adalah dengan nama. Maka jangan disamakan dengan yang lainnya. Nah, kemudian para jemaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir, Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Memberikan konsekuensinya kalau tidak diperhatikan adab dalam berbicara di hadapan Nabi ini bisa mengancam seseorang akan gugur amalnya tanpa dia sadari. Capek dia sudah pergi haji, capek dia sudah umroh, capek dia sudah sedekah, ternyata cuma gara-gara salah dalam berbicara gugur amalnya, sedangkan dia tidak sadar. Apa itu maksudnya para jemaah? Ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam itu kedudukan berperkataan seseorang itu amat sangat besar, tinggi sekali kedudukannya. Kalimat dengan kalimat saja itu bisa menambah pahala. Kata Nabi ada dua kalimat yang kalau diucapkan, ya zikir itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ditimbang itu timbangannya berat, padahal ringan di lisan. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang gampang diucapkan tapi ditimbang memberatkan. Itu keutamaan perkataan zikir. Bahkan syahadat seseorang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat yang gampang diucapkan mampu merubah status seseorang. Ya, setelah mengucapkan jadi muslim. Meskipun dalam hatinya itu ada dia orang munafik, tapi dengan mengucapkan saja statusnya sudah berubah menjadi muslim. Orang meninggal dunia, sebelum kali dia menutup usianya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Untuk dengan kalimat yang diucapkan sederhana tapi jaminannya besar sekali. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dikasih garansi oleh Nabi, siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maka sebagaimana kalimat itu bisa menambah pahala, ternyata kalimat itu juga bisa menggugurkan pahala, menggugurkan amal seseorang. Apa itu contohnya kalimat yang dapat menggugurkan? Ya ini dia ternyata di antaranya meninggikan suara kita, ya, intonasinya maupun maknanya di hadapan Nabi SAW atau di hadapan orang soleh itu bisa mengancam
bisa gugur amal kita. Kenapa? Boleh jadi diantaranya karena ada sifat sombong dalam dirinya. Sedangkan sombong itu bisa menyebabkan seseorang akhirnya riya, sum'ah dalam amalnya tersebut. Yang udah dikerjain, udah dia ikhlas, ternyata ditinggiin. Tuh yang nyumbang di Al-Muharram siapa? Dia nggak sadar itu ucapan itu menghilangkan keikhlasannya. Ucapan itu bisa menyebabkan gugur sedekahnya, amalnya. Maka berhati-hati. Bisa Allah mengingatkan, jangan engkau tinggikan karena takut terjebak kepada perbuatan yang bisa menghancurkan amal kita. Jangan asal gobleh, kalau kata orang Betawi bilang. Jangan berkata sekemauan dia, nafsunya lagi kepengen diucapin, tapi seharusnya difilter, disaring mana yang membawa manfaat ataupun tidak. Kalau tidak disaring, maka ada orang yang kebiasaannya ngomongnya udah jadi kebiasaan, yang keluar buruk terus. Ya, awalnya karena hawa nafsunya, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi kebiasaan buruk. Nauzubillah. Maka para jemaah sekalian berbahagia, sekali lagi ini mengingatkan kita untuk hati-hati dalam bercakap-cakap, dalam berbicara. Ada kalimat yang mengatakan bahwa orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling banyak perkataannya. Karena perkataannya yang tidak disaring itu bisa menyebabkan bertambah dosa dia. Nah, para jemaah sekalian, kalau memang mau berkata baik, berkata banyak, berkatalah baik semua. Maka perkataan orang yang ngomongnya banyak tapi kebaikan semua, dialah orang yang pahalanya banyak. Tapi orang yang ngomong gak ada manfaatnya, ngomong terus, ini termasuk perbuatan yang lagun, ya, perbuatan yang sia-sia. Dan seorang muslim itu, kata Nabi, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri bagusnya Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ustaz, saya cuma bercanda doang. Tujuan saya apa? Supaya menghibur bermanfaat, Ustaz. Berarti kalau melawak boleh nggak? Kalau melawaknya bermanfaatnya itu adalah membuat orang terhiburnya, adalah mendatangkan kebaikan, bagus berjamaah. Tapi kalau melawaknya juga mendatangkan orang terhibur tapi tidak mendatangkan kebaikan, barangkali perlu ditinjau ulang. Nabi dulu bercanda, sahabat dulu bercanda, tapi bercandanya Nabi mendatangkan kebaikan buat orang yang terhibur tersebut. Nah, terakhir penutupnya perjamaah tazkiyahnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang kita bahas pada ayat ini, Allah mampu, Allah Maha Kuasa mencatat dan menghitung semua perkataan yang kita ucapkan keluar dari lisan kita, dan Allah Maha Adil akan memberikan ganjaran. Kalau perkataan itu baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau perkataan itu buruk, maka Allah akan berikan dosa, bahkan kepada konsekuensi yang berat sekalipun, gugurnya amal akan Allah gugurkan amal kita. Dan dosalah oleh sebab itu, dengan bertakwa, menghadirkan ketakwaan dalam perkataan kita, agar kita bisa pastikan yang keluar dari lisan kita hanyalah kalimat-kalimat yang berguna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah sekalian yang